Tak cocok main di MU, Donny van de Beek disarankan gabung klub lain. Mantan bintang Real Madrid Rafael van der Vaart menilai Donny van de Beek masih harus mempertimbangkan untuk pergi meninggalkan Manchester United. Van der Vaart menilai gaya bermain bintang berusia 24 tahun itu tak cocok dengan setan merah. Menilik minimnya peran Van de Beek di laga itu, Rafael van der Vaart lantas mengingatkan sang pemain untuk mempertimbangkan meninggalkan Old Trafford pada Januari mendatang. Berdasarkan pengamatannya, Van de Beek diklaim tak cocok dengan gaya bermain The Red Devils. Apakah Donny masih harus mempertimbangkan untuk pergi? Jawabannya ya, ujar Van der Vaart dilansir dari Tribal Football. Saya pikir Donny adalah pemain yang bagus, hanya saja tidak untuk Man United. Saya pikir dia akan jauh lebih baik jika pergi ke Jerman, karena disitulah dia akan menjadi dirinya sendiri. Atau bisa saja kembali ke Ajax. Klub ini sangat cocok dengannya dan kehadiran dia juga bisa membantu Ajax. Di luar negeri, Anda membutuhkan seseorang seperti Fernandes. Dia selalu bisa dimainkan dalam kondisi apapun. Jika Donny tidak mencetak gol dan kesulitan untuk masuk ke dalam kotak 16 yard, maka pemain tersebut tidak akan banyak berguna. Saya pikir dia membuat kesalahan dalam memilih klub, karena klubnya saat ini tak cocok dengan gaya bermainnya. Dia hanya bisa mencari dan bertanya-tanya, kemana saya harus pergi? Dia tidak dilatih untuk membangun serangan dari belakang. Yang dia inginkan hanya maju, tapi bermain lainnya tidak mau. Saya pikir Donny van de Beek sama sekali tak cocok dengan klubnya saat ini, pungkasnya. Perasaan Victor Lindelof campur aduk usai MU kalahkan Villarreal. Bek Manchester United Victor Lindelof mengaku perasaannya campur aduk usai The Red Devils menumbangkan Villarreal pada tengah pekan ini. Kenapa? Pada lanjutan matchday kelima Liga Champions musim ini, Manchester United meraih hasil maksimal saat tandang ke markas Villarreal di Estadio de la Ceramica, Rabu 24 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pasalnya pada pertandingan tersebut, The Red Devils sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 sekaligus mengamankan satu tiket ke babak 16 besar. Menanggapi kemenangan tersebut, Victor Lindelof mengakui perasaannya begitu campur aduk. Hal itu karena laga kontra The Yellow Submarine merupakan pertandingan pertama pasca pemecatan oleh Gunnar Solskjaer. Meski demikian, Victor Lindelof tak menampik bahwa kemenangan tersebut membuat dia dan tim kembali memiliki kepercayaan diri. Ini adalah minggu-minggu yang sulit bagi kami karena kami belum mendapatkan hasil yang kami inginkan. Setelah Ole diizinkan pergi, ada perasaan campur aduk. Dia adalah pelatih yang sangat berarti bagi saya dalam beberapa tahun terakhir dan saya harus sangat berterima kasih padanya, ujar Lindelof kepada Seymour. Emosi campur aduk, tapi saya pikir sangat bagus bagi kami sebagai tim untuk datang ke sini. Tampil baik dan mendapatkan 3 poin ketika segalanya menjadi lebih sulit dan Anda tidak mendapatkan hasil. Kepercayaan diri Anda bisa sedikit meningkat karena kami adalah pemain profesional dan sebelumnya juga pernah menghadapi masa-masa sulit, pungkasnya. Ernesto Valverde opsi baru manajer anyar Manchester United. Manchester United dilaporkan telah menggelar pembicaraan dengan mantan pelatih Barcelona Ernesto Valverde soal kemungkinan menjadi manajer interim mereka untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat akhir pekan lalu. Mengutip laporan BBC, pelatih asal Spanyol itu disebut-sebut sudah dihubungi Manchester United. Ex-pelatih Barcelona ini akan ditunjuk sebagai pelatih caretaker Manchester United hingga akhir musim 2021-2022. Ernesto Valverde akan ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah Manchester United kesulitan mendapatkan Mauricio Pochettino dari Paris Saint-Germain atau PSG. Manchester United telah menghubungi mantan bos Barcelona Ernesto Valverde untuk peran pelatih sementara, tulis BBC pada Rabu 24 November 2021. Ketertarikan manajemen Manchester United terhadap Ernesto Valverde bukan tanpa sebab. Pola kepelatihannya dinilai cocok dengan keinginan petinggi Manchester United yang ingin melatih skuadnya bermain dari kaki ke kaki. Valverde kini berstatus tanpa klub setelah membawa Barca meraih gelar La Liga pada 2018 sebelum dirinya hengkang pada Januari 2020. Melansir laporan ESPN, nama Valverde disebut-sebut muncul sebagai salah satu bidikan setan merah bersama dengan ex-juru taktik Borussia Dortmund, yaitu Lucien Favre dan bekas nahkoda RB Leipzig Ralf Rangnick. Rangnick yang sekarang bekerja di Lokomotif Moskow secara pribadi mengisyaratkan enggan menerima tawaran United sebagai manajer sementara, tapi tidak dengan Valverde yang bersedia membuka komunikasi. Setelah kepergian Solskjaer,
Michael Carrick ditugaskan untuk menangani tim sementara ini. Dan meski mampu memenangkan pertandingan pertamanya 2-0 atas Villarreal di Liga Champions Rabu 24 November, United tetap mencari manajer yang lebih berkompeten. Mauricio Pochettino sebenarnya adalah target utama United untuk kursi kepelatihan secara permanen, namun mantan bos Tottenham Hotspur masih terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain hingga 2023 setelah menandatangani perpanjangan di musim panas. Ditanya mengenai rumor United, Pochettino tetap bungkam sembari mengatakan, "Saya sangat fokus pada sepak bola, saya bukan anak kecil, saya bukan bocah. Saya menghabiskan seluruh hidup saya bermain sepak bola dan sekarang 12 tahun menjadi pelatih. Kami berada dalam bisnis dan desas-desus ada di sana. Saya benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, terkadang itu positif atau terkadang negatif. Tetapi hal semacam ini tidak boleh mengalihkan perhatian saya. Apa yang dilakukan klub lain bukanlah urusan saya, dan saya tidak mau salah berbicara, segalanya menjadi disalahpahami dan di luar konteks." Siap-siap, manajer baru MU harus hadapi masalah pemain warisan masa lalu. Manchester United atau MU masih mencari manajer baru pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Nama Zinedine Zidane, Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers, Ernesto Valverde atau bahkan Michael Carrick masuk dalam kandidat. Namun, siapapun yang mengisi kekosongan jabatan manajer MU dia harus bersiap menghadapi longsoran pemain dengan transfer mahal. Dan sebelumnya dibuang pelatih sebelumnya dengan berbagai alasan. Setan Merah telah mencoba untuk keluar dari masalah sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Tapi, rute mereka kembali kejayaan tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan meski dibantu kekuatan finansial tahunan. Dalam daftar itu ada Angel Di Maria, Radamel Falcao, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Romelu Lukaku, Jadon Sancho dan terus berlanjut hingga Ronaldo. Banyak pemain besar dengan reputasi besar dan bahkan gaji yang lebih besar setelah memasuki theater entrance. Sayangnya, bagi United masalah terbesar mereka saat ini adalah terlalu banyak yang datang dan mereka masih ada. Selama 1 minggu terakhir era Solskjaer yang menyakitkan di Old Trafford, Alex Telles, Anthony Martial, Donny van de Beek, Eric Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata, Dean Henderson dan Jesse Lingard semuanya mengklaim bahwa mereka masih disesatkan tentang peluang mereka musim ini. Seperti dilansir ESPN, tidak termasuk Lingard dan Henderson yang datang melalui sistem Akademi United, para pemain yang terdampar di padang gurun Old Trafford membuat klub menelan biaya 193 juta pound sterling. Ketika seorang manajer baru United didatangkan, percakapan pasti akan mengarah pada personel bertabur bintang yang akan memulai revolusi mereka sendiri. Tapi tidak ada manajer yang bisa mengharapkan musim yang stabil dan sukses di Old Trafford jika dibangun di atas reruntuhan yang ditinggalkan oleh manajer sebelumnya.